Pernahkah kamu merasa hidupmu penuh kegagalan? Semua usaha tak membuahkan hasil. Kamu mencoba, lalu jatuh. Bangkit, jatuh lagi. Sampai rasanya dunia menutup pintu untukmu. Tapi, bagaimana jika kegagalan itu justru pintu menuju takdirmu? Bagaimana jika menyerah adalah satu-satunya kesalahan nyata? Hari ini, kamu akan mendengar kisah tentang seseorang yang gagal lebih dari 1000 kali. Namun karena ia tak menyerah, dunia ini jadi terang. Thomas Alva Edison lahir pada 11 Februari 1847 di Milan, Ohio. Anak bungsu dari 7 bersaudara, ayahnya pekerja keras, ibunya mantan guru. Tapi Edison bukan anak pintar. Bahkan di usia 7 tahun, dia sudah dicap bodoh. Tak bisa diam di kelas, terlalu banyak bertanya. Setelah hanya 3 bulan sekolah, ia dikeluarkan. Gurunya bilang, anak ini tidak bisa belajar. Tapi ibunya tidak percaya. Ia berkata, kau bukan anak bodoh, nak. Kau hanya berbeda. Ibunya berhenti bekerja dan mengajarinya sendiri. Itulah momen yang mengubah jalan hidup Edison. Karena ketika dunia menyerah padanya, ibunya tidak. Usia 12 tahun, Edison mulai bekerja jualan koran di kereta api. Tapi ia tidak hanya menjual. Ia membaca semua berita, menyerap ilmu, dan bahkan membuat laboratorium mini di gerbong kosong. Di sanalah ia mulai bereksperimen. Bahan kimia, kabel, baterai, semuanya ia coba. Sampai suatu hari, salah satu eksperimen meledak kecil. Edison dimarahi dan dipukul. Diusir dari pekerjaannya, dan sejak itu, pendengarannya memburuk. Tapi Edison justru melihat ini sebagai kelebihan. Ia berkata, dengan pendengaran yang buruk, aku tak terdistraksi. Aku bisa berpikir lebih dalam. Edison kemudian belajar menjadi operator telegraf. Ini zamannya komunikasi lewat sandi Morse. Edison bukan sekadar operator, ia mengotak-atik mesin, membuatnya lebih efisien. Ia mulai dikenal sebagai orang yang bisa memperbaiki apapun. Tapi ia tak puas. Ia ingin menciptakan sesuatu. Dengan uang hasil kerja, ia mulai membuat alat-alat baru. Fonograf, alat pertama yang bisa merekam suara. Telegraf otomatis, mikrofon karbon, semuanya jadi awal dari puluhan hak paten. Tapi semua itu datang bersama tantangan besar. Edison tidak kaya. Ia berutang untuk beli alat. Laboratoriumnya kecil. Bahkan ia tidur di ruang eksperimen. Saat mengembangkan fonograf, ia dicemooh. Tidak mungkin suara bisa direkam, tapi ia membuktikan. Dan dunia takjub. Namun yang paling berat adalah lampu pijar. Misi hidup Edison adalah satu, membawa cahaya ke dunia. Ia ingin membuat lampu listrik yang bisa menyala lama dan aman. Tapi semua bahan yang ia coba gagal. Benang, platinum, sabut kelapa, kertas karbon. Setiap kali lampu meledak, putus, atau mati dalam hitungan detik. Total, lebih dari 1000 percobaan. Timnya mulai menyerah. Investor mulai kecewa. Media menyindirnya. Tapi Edison berkata, aku tidak gagal 1000 kali. Aku hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil. Sampai akhirnya, tahun 1879, ia menemukan jawabannya. Filamen dari bambu yang dipanaskan hingga karbonisasi. Lampu menyala selama 40 jam, dan dari situlah dunia berubah. Setelah suksesnya lampu pijar, Edison membangun Menlo Park, laboratorium modern pertama di dunia. Di sana, ia tak hanya bekerja sendiri, ia memimpin tim insinyur, peneliti, teknisi. Setiap hari, mereka mencipta telepon yang lebih jernih, kamera film, baterai isi ulang. Edison menciptakan lebih dari 1000 paten. Ia adalah simbol inovasi sama dengan kerja keras plus kegagalan. Namun, Edison juga menghadapi konflik besar. Ia percaya listrik arus searah, DC, lebih aman. Tapi Nikola Tesla dan Westinghouse memperkenalkan arus bolak-balik, AC. Persaingan ini memanas.
Edison bahkan melakukan demonstrasi kontroversial, menggunakan AC untuk menyalakan kursi listrik sebagai hukuman mati, untuk menunjukkan bahayanya. Tapi akhirnya AC tetap menang, dan Edison harus menerima kekalahan. Namun dia tetap mencipta, tetap bekerja. Semakin tua, Edison makin bijaksana. Ia berkata, "Genius adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keras." Ketika laboratoriumnya terbakar, ia tak panik. Ia bilang ke anaknya, "Lihatlah, kesalahan kita terbakar habis. Besok kita mulai dari nol." Itulah Edison. Bukan dewa, bukan jenius alami, hanya manusia biasa yang tidak menyerah. Teman-teman, berapa kali kamu gagal? Berapa banyak orang meremehkanmu? Berapa kali kamu hampir menyerah? Ingatlah, kalau Edison menyerah di kegagalan ke-500, kita mungkin masih hidup dalam gelap. Kegagalan bukan akhir. Itu hanya tanda bahwa kamu sedang mendekati jawaban. Karena seperti kata Edison, banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena mereka menyerah satu langkah sebelum berhasil. Sekarang, tutup matamu sejenak. Bayangkan dirimu di masa depan. Bukan yang penuh penyesalan karena menyerah, tapi kamu yang terus mencoba meski 1000 kali gagal. Bayangkan, bagaimana jika kamu adalah Thomas Edison versi dirimu sendiri yang sedang diuji, sedang ditempa, bukan untuk dipatahkan, tapi untuk dibentuk menjadi versi terbaikmu. Jangan tunggu motivasi datang dari luar. Ciptakanlah dari dalam. Setiap hari kamu bangun, kamu sudah menang. Setiap kali kamu jatuh dan bangkit lagi, itu bukti bahwa kamu masih hidup dan masih punya kesempatan. Jadi mulai hari ini, buatlah dirimu bangga. Buat versi dirimu 5 tahun ke depan berterima kasih karena kamu tidak menyerah hari ini. Dan kalau kamu butuh teman di perjalanan ini yang bisa mengingatkanmu saat kamu lelah, channel ini ada untukmu. Subscribe, nyalakan loncengnya. Kita akan bertumbuh bersama. Karena di Mind Motive ID, setiap kegagalan adalah undangan untuk bangkit lebih besar. Dan kamu punya cahaya dalam dirimu. Sama seperti Edison, kamu juga bisa menerangi dunia.